Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau lanjutin lagi tentang yang tadi. Sebenarnya contoh kalimatnya tuh lebih banyak lagi ya. Jadi di sini akan aku spesifikkan. Jadi gini ya Bunda, kenapa sih aku bikin konten-konten edukasi? Karena aku sendiri pun pribadi, aku mau belajar menjadi ibu yang lebih baik lagi untuk anak-anakku. Makanya aku mau terus belajar menjadi bagaimana jadi ibu yang lebih baik gitu loh. Karena kan memang namanya ilmu itu harus kita praktekkan dan kita share ke sesama parents gitu kan, juga biar ilmunya bermanfaat gitu. Jadi nggak cuma aku aja yang dapetin manfaatnya, kalian juga dapetin manfaatnya juga. Jadi gini Bun, maksud kita kan kadang bicara itu baik, maksud kita baik tapi sebenarnya kurang tepat gitu. Jadi makanya harus belajar. Yuk kita belajar bareng-bareng ya, bareng-bareng belajar sama aku juga. Oke, berikut ini 10 contoh kalimat yang sering diucapkan saat anak tantrum ya, beserta versi yang lebih mendukung dan empatik. Kan kadang-kadang kita sebagai ibu responnya cepet gitu ya, cuman gimana caranya biar bisa lebih baik lagi gitu. Oke, kita belajar bareng-bareng ya di sini. Yuk, yang pertama di sini tuh ada kalimat yang salah versus kalimat yang benar saat anak lagi tantrum. Yang pertama gini nih, udah gede kok masih nangis aja. Harusnya yang bunda bilang kayak gini, nggak apa-apa nangis, kamu lagi sedih banget ya. Bunda tahu nggak, ketika bunda bilang kayak gitu, itu anaknya senangnya luar biasa loh ketika mereka tahu bunda mereka mengerti perasaan mereka. Yang kedua, kalau terus teriak mama tinggal ya gitu. Makanya diganti, jangan kayak gitu. Biasanya kan kita mengancam ya, kamu mama tinggal nih kayak gitu. Kalau bisa diganti ya bunda kayak gini nih, mama tahu kamu lagi marah tapi mama nggak akan tinggalin kamu. Jadi di situ kayak oke, mama aku tahu aku lagi marah tapi mama aku mau temenin aku, itu dia bakalan seneng banget. Yang ketiga ada diam, jangan bikin malu. Itu coba bunda ganti ya kayak gini, kamu boleh marah tapi ayo kita cari tempat yang lebih tenang ya. Itu kalau komunikasi kita baik kayak gini bun, insya Allah anak lebih mudah dihandle ya. Yang keempat nih ada kamu bikin mama pusing, tapi diganti, mama lagi belajar juga supaya bisa bantu kamu lebih baik. Itu nanti anak-anak pun jadi bahasanya pun lebih baik lagi ya. Lanjut lagi ya bun, ada nih kata-kata kayak gini, gak usah lebay deh. Coba deh ketika bunda pengen ngomong kayak gini, bunda ganti gitu pakai gini, itu bikin kamu kesel ya, ceritain ke mama pelan-pelan ya. Benar-benar di sini tuh menumbuhkan empati kita kepada anak, dan anak pun akan menumbuhkan empati juga kepada kita. Jadi ketika anak dan ibu saling terkoneksi kayak gini kan akan menjadi indah banget gitu loh, antara hubungan antara anak dan ibu kayak gitu loh bunda. Lanjut lagi ya, yang keenam ada kamu tuh nakal banget mama gini nih, kamu tuh nakal banget, tapi ganti bun kayak gini, mama sayang kamu tapi mama nggak suka kalau kamu lempar barang. Misalkan anak lagi ngelempar barang nih, kadang-kadang kan kita refleks gitu ya, cuman diganti refleksnya dengan yang lebih baik ya tadi, mama sayang kamu tapi mama mau kamu nggak ngelempar barang kayak gitu. Jadi anak tahu apa yang kita mau ke anaknya, tapi kita sentuh dulu hatinya kayak gitu loh bunda. Lanjut lagi yang ketujuh, nangis terus, mama nggak mau denger gitu. Coba diganti ya bunda, mama dengar kamu, kalau kamu udah siap kita bisa ngobrol. Kayak waktu itu anakku lagi ngambek sama aku bilang oke, Aa ngambek dulu, tapi kalau udah selesai ngambeknya Aa bisa peluk bunda ya, nanti kita ngobrol. Aku suka bilang kayak gitu. Kadang-kadang kan anak kalau lagi marah nggak mau deket-deket kita kan, tapi kita kasih afirmasi dulu ke dia bahwa kita tuh sayang sama dia, dan
kita bisa ngobrol nanti setelah emosi dia udah selesai gitu loh. Lanjut lagi ya bunda, yang ke-8, kamu bikin semuanya susah gitu. Coba diganti ya bunda, kita cari solusi bareng-bareng ya. Mama tahu ini nggak gampang buat kamu. Pokoknya di sini benar-benar antara empati dan simpati itu tumbuh dengan sangat indah ya kalau kayak gini ya. Masya Allah ya, bisa ya bunda. Lanjut lagi yang ke-9, kamu maunya apa sih? Tapi bilang kayak gini, coba bilang pelan-pelan, kamu pengen apa sekarang? Kan kadang-kadang dia tantrum aja tanpa ngomong gitu. Akhirnya kita bilang, kamu maunya apa sih gitu. Tapi coba bilang kayak gini, coba bilang pelan-pelan, kamu maunya apa gitu. Bisa ya bun? Pasti bisa. Yuk yang ke-10, udah diem aja. Lanjut lagi ya bunda. Jadi kayak gitu, betapa indahnya kalau memang komunikasi antara orang tua dan anak itu bagus. Yuk, gak ada salahnya untuk belajar setiap harinya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita praktekin ke keluarga kita, karena kan memang orang tua itu adalah madrasah pertamanya anak-anak ya. Sama ada satu lagi nih bun, udah diem aja, ganti dengan kata kayak gini, kalau kamu udah tenang, mama mau dengerin cerita kamu. Aku tuh memposisikan diri aku sebagai anak gitu ya. Ketika orang tua betapa amat sangat mengertinya kayak gitu, kita itu gak bakalan bisa jauh gitu loh. Malah kita inginnya lebih dekat kalau kayak gitu kan. Karena aku pun juga sadar gitu kan, kalimat positif ini bukan berarti kita memanjakan anak, tapi justru membantu mereka mengenali dan mengelola emosinya. Karena kan anak kecil itu lagi fase belajar ya bun. Terkadang mereka melakukan sesuatu itu di luar dari nalarnya dia gitu, maksudnya nggak sengaja gitu loh. Dan gimana responnya kita itu yang bisa bikin bener mereka gitu loh. Jadi makanya aku tuh sadar aku harus menjadi ibu yang lebih baik. Aku sadar aku harus menjadi ibu yang cerdas, karena aku ingin anakku kayak gimana, mau jadi apa gitu loh, dan mau gimana akidahnya juga kepada orang tua kayak gitu kan. Dimulainya nggak dari jauh-jauh ya, bukan dari lingkungan atau dari sekolahan, tapi yang paling terdekat dulu dari orang tuanya, yang terutama ibu. Karena kan memang ibu lebih banyak waktunya untuk anak-anak, karena kan memang tugasnya ayah untuk mencari nafkah gitu kan, dan ibu yang menghandle di rumah gitu. Tapi juga nggak ada salahnya untuk kedua-duanya juga jika bisa saling komunikasi yang baik kayak gitu. Jadi sebenarnya ini nggak cuma untuk ibu aja sih, bisa juga untuk bapak-bapaknya. Karena kan peran ayah juga penting ya buat tumbuh kembang anak. Bahkan ketika anak itu bahkan lebih mendengarkan kata-kata ayahnya daripada bundanya gitu. Makanya komunikasi antara ayah, ibu, anak, kalau semuanya bagus, insya Allah deh yang namanya kemudahan itu, keberkahan akan selalu datang gitu kan. Karena kan memang Allah juga maunya kita komunikasinya baik gitu loh. Dan kita pun harus terus belajar sepanjang hayat. Belajar itu nggak kenal tua, muda, nggak kenal. Jadi belajarlah sepanjang hayat untuk menjadi yang lebih baik lagi kayak gitu bunda. Dan memang aku juga jadinya ingat-ingat akan ilmu PAUD yang pernah aku pelajari selama 4 tahun di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Dan memang itu bagus banget menurut aku ya, kuliah PAUD itu bagus banget buat calon-calon ibu kalau kata aku mah.
karena skillnya memang di situ gitu loh. Semoga konten ini bermanfaat untuk bunda-bunda. Jangan lupa di follow, di subscribe YouTube channel aku, dan di follow IG ibupaut.neni, dan juga di TikTok sama ibupaut.neni. Semoga bermanfaat untuk bunda-bunda dan dedi-dedi semua. Thank you. Assalamualaikum.